Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama saya Saifullah Amin, biasa disapa Kang Amin, dalam program Sahur Time yang akan menemani waktu sahur kita selama 1 jam mendatang. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan dikaruniai kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Saudara, Sahur Time kali ini kita akan membahas tema mengendalikan nafsu. Dan kita juga akan mendengarkan ulasan kitab Durratun Nasihin yang akan dibacakan bersama Kiai Haji Miftahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat Kang Amin. Lancar perjalanan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Kiai. Saudara sekalian, sebelum kita membahas tema kita hari ini, saya mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi, bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Pak Kiai, kami persilakan untuk membaca kitab Durratun Nasihin. Terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah dimanapun saja berada, Kang Amin. Ya, Kiai. Kalau kita ngaji biasanya dimulai dengan qalal muallifuh rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Artinya apa, Kiai? Ini artinya memohon kepada Allah agar supaya kitab yang kita baca ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin. Semoga demikian pun dengan pengajian kita di sini. Amin, Kang Amin. Para jamaah sekalian, berbicara nafsu. Nafsu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempelkan kepada kita manusia. Jadi satu paket Kang Amin. Tidak mungkin kita itu menghilangkan nafsu. Yang mungkin adalah mengendalikan nafsu. Jadi kita ini dengan malaikat, dengan iblis ada bedanya. Kalau malaikat berbuat baik terus, karena malaikat tidak punya nafsu. Kalau iblis kelakuannya jahat terus. Lah kalau manusia kadang baik, kadang buruk. Benar nggak? Kadang berbuat baik, kadang berbuat maksiat. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita punya nafsu. Lah kalau kita bisa mampu mengendalikan nafsu, insya Allah nafsu kita bisa dipakai untuk berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubari'u nafsi, yang namanya nafsu itu selalu menggedor tiada henti-henti Kang Amin. Jadi maunya berbuat dosa terus. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Namanya nafsu itu maunya memerintahkan dengan kejahatan, berbuat dosa. Kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah. Artinya nafsu yang sudah bisa dikendalikan. Karena itu para jamaah sekalian, kita ingat di dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan pada saat Allah menciptakan nafsu, setelah jadi itu Kang Amin dipanggil sama Allah. Hei nafsu ke sini. Akhirnya apa yang terjadi? Nafsu nggak mau. Enggak. Karena nggak mau akhirnya disiksa sama Allah di dalam neraka jahanam 100 tahun. Setelah 100 tahun dipanggil lagi sama Allah. Hei nafsu ke sini. Akhirnya datang, ditanya sama Allah, siapa saya, siapa kamu? Apa jawaban nafsu? Ana, anta. Akhirnya diceburin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka selama 100 tahun lagi. Jawabannya tadi ana, anta. Ana, anta. Kamu, saya. Lu, gue. Iya gitu. Sombong nafsu itu Kang Amin. Akhirnya Kang Amin disiksa 100 tahun, kemudian dipanggil lagi oleh Allah, baru ditanya sama Allah. Hei nafsu, siapa saya, siapa kamu? Baru nafsu mengatakan, ana abduka, saya adalah hambamu, dan kamu adalah Tuhanku.
Baru setelah itu. Nafsu yang setelah disiksa selama ratusan tahun itu baru nempel kepada manusia. Itu pun banyak yang nakal. Banyak yang badung. Benar nggak Kang Amin? Karena itu para jemaah sekalian, mari kita kendalikan nafsu itu. Jangan sampai nafsu itu mengendalikan kita, mengatur kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita sukanya berbuat maksiat. Para jemaah sekalian, sebabnya kalau nafsu kita dituruti, itu persis seperti anak bayi yang netek kanan. Jadi kalau anak bayi itu netek biasanya sebulan, 2 bulan, ya masih. Setahun ada, sampai 2 tahun ada. Saya punya murid itu Kang Amin, umur 8 tahun. Kemudian istirahat sekolah. Izin Pak Yai, Pak Ustadz, saya mau pulang dulu. Mau ngapain? Mau netek dulu katanya. Umur 8 tahun. Lah itu benar katanya di dalam kitab Burdah itu. Nafsu itu kalau dituruti ya seperti itu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala ubbir radai wa in taftimhu yam fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil bayi? Kalau dibiarkan netek, netek terus. Tiada henti dia. Kalau di stop, disapi ya selesai. Demikian juga nafsu. Kalau dituruti seperti minum air laut, tidak akan selesai haus kita. Karena itu para jemaah sekalian, sekali lagi kendalikan nafsu kita. Dengan cara apa? Mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita kenal dengan syariat. Itulah tujuan daripada syariat, agar nafsu kita tidak liar. Misalnya di bulan puasa dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang-orang yang beriman, ayo puasa. Itu kan Amin ya. Jangan turuti nafsu, ayo puasa. Kalau kita nggak puasa namanya nurutin nafsu. Kemudian kita dikasih harta sama Allah. Dipanggil sama Allah lagi. Harus mengeluarkan zakat, wa atuz zakat, keluarkan zakatmu. Lah kita keluarkan 2,5%. Kalau tidak mengeluarkan zakat namanya kita nurutin nafsu. Sehari semalam kita dikasih waktu sama Allah 24 jam Kang Amin. Dipanggil sama Allah. As-salatu khairum minan naum. Subuh-subuh pada ngantuk kan? Ayo bangun, sholat itu lebih utama daripada tidur. Lah kita bangun untuk sholat. Kalau tidak sholat namanya nurutin nafsu. Karena itu para jemaah sekalian jangan diturutin. Bahaya. Kalau saya ibaratkan kuda Kang Amin. Ada kuda liar. Kuda liar itu kalau dinaikin nggak bakalan bisa. Dan kuda ini baru kita bisa naikin kalau sudah dilatih. Saya pesankan para jemaah sekalian, nafsu kita sekali lagi ayo jangan sampai kita nurutin nafsu. Tetapi harus mengendalikan nafsu. Kalau sudah nafsu kita sudah bisa dikendalikan Kang Amin, besok akan dipanggil sama Allah. Namanya nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang. Nah, nafsu yang tenang itu maksudnya nafsu yang sudah nurut aturan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan mendapat ridho dari Allah. Lah itulah hadiahnya kalau kita bisa mengendalikan nafsu. Nafsu kita bisa pakai untuk kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat baik kepada masyarakat. Itu Kang Amin. Berbicara tentang nafsu. Jadi nafsu ini makhluk Allah juga guys? Makhluk Allah. Makhluk Allah yang sengaja diciptakan oleh Allah ditempelkan kepada manusia. Dan tugas manusia itu untuk mengendalikan nafsunya. Mengendalikan. Alhamdulillah itu Kang Amin. Kalau nggak punya nafsu Kang Amin nggak bakalan kawin. Kang Amin nggak bakalan kerja. Benar nggak? Karena apa? Karena keinginan nggak ada. Lah karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, nanti ketahuan mana yang berjuang, mana yang tidak. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan nafsu kan
ada pahalanya nanti. Lah itu Kang Amin. Bisa nggak kayak dibayangkan gitu, kalau misalnya ada orang nggak punya nafsu gitu? Ya kalau nggak punya nafsu akhirnya jatuh-jatuhnya lemes Kang Amin. Ya, tidak punya semangat. Karena itu sekali lagi tidak mungkin kita menghilangkan nafsu. Yang mungkin adalah mengendalikan nafsu. Termasuk puasa Kang Amin. Puasa oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk mengendalikan nafsu. Kulu washrabu, ayo makan, ayo minum, setahun boleh. Tapi kemudian dipanggil sama Allah. Puasa kamu, lama enggak ya Allah? Enggak. Ayyamam ma'dudat katanya Allah. Sedikit kok, cuma beberapa hari. Allah itu sayang kepada kita. Kalau bilang, 1 bulan kayaknya berat Kang Amin. Tapi kalau disebut ayyamam ma'dudat, enggak lama kok, beberapa hari. Ya hitungannya sih sama sebulan antara 30 hari itu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memberi pendekatan agar kita semangat beribadah. Pada intinya bahwa nafsu yang diciptakan oleh Allah kemudian ditempelkan kepada kita dalam rangka untuk menambah nilai-nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berjuang. Itu Kang Amin. Mungkin ada tips-tips ya mengendalikan nafsu tuh gimana caranya gitu. Yang paling penting adalah kita sadar bahwa ketika kita berjuang melawan hawa nafsu itu, mengendalikannya, sadar bahwasanya kita akan mendapatkan pahala. Loh, kalau sudah ada kalimat pahala, ada hadiahnya, suka-suka kita semangat. Sehingga tadi dikatakan kalau sudah nafsunya terkendali, besok dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Intinya suruh masuk surga. Senang apa senang kita? Senang, Kiai. Alhamdulillah. Semoga kita besok masuk surga. Amin, ya. amin Kang Amin. Baik Kiai, menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, jika Anda memiliki pertanyaan terkait tema ini, mengendalikan nafsu atau hal lainnya, bisa langsung kirim melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, nama Anda, dan tulis pertanyaan Anda. Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang masuk nanti akan dijawab pada segmen Anda bertanya, Kiai menjawab. Saya juga ingin mengingatkan kembali untuk saudara-saudara sekalian dapat ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.